Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu Honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini adalah informasi yang sangat menggembirakan Bapak Ibu honorer karena memang informasi inilah yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu honorer selama ini, yaitu pengangkatan menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa informasinya di sini sehubungan dengan pengangkatan honorer menjadi ASN? Yaitu sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pada bulan-bulan sebelumnya untuk melakukan pendataan terhadap honorer non-ASN, baik honorer di instansi pemerintah pusat, demikian dengan honorer di instansi pemerintah daerah. Nah, di sini ada satu informasi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu honorer yang telah tercatat di database BKN, ada informasi baru pengangkatan untuk diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, benar atau tidaknya, simak informasinya, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, di sini ada informasi Bapak Ibu yang telah dikutip oleh Indonesia, yang mana Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengangkat tenaga honorer yang terdata atau datanya tercatat di Badan Kepegawaian Negara atau tercatat di BKN tahun 2023 ini. Nah, tentunya datanya tercatat di tahun 2023 ini Bapak Ibu itu awalnya adalah pendataan honorer non-ASN yang telah dilaksanakan pada bulan-bulan sebelumnya di tahun 2022. Penantian panjang tenaga honorer akhirnya terjawab. Siap-siap jadi ASN tanpa seleksi, minimal P3K, bahkan tak menutup kemungkinan bisa menjadi pegawai negeri sipil. Lantas, kapan pengangkatan P3K atau PNS tahun 2023? Nah, di sini ada informasi atau penjelasan yang dirangkum oleh inindonesia.com pada hari Jumat 27 Januari 2023, 2 hari yang lalu. Ada beberapa syarat yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu supaya bisa diangkat menjadi P3K maupun pegawai negeri sipil tahun 2023 ini. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara telah melakukan pendataan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer di seluruh Indonesia tahun 2022 yang lalu. Yang mana pendataan honorer non-ASN tersebut merupakan tindak lanjut dari berlakunya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri atas 2 jenis kepegawaian saja, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Nah, tentunya Bapak Ibu setelah tahun 2023 ini, tepatnya 28 November 2023, berarti status honorer di instansi pemerintah itu sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana caranya ini Bapak Ibu? Lalu bagaimana, apa dampaknya ketika hal ini diberlakukan? Maka cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengalih statuskan atau mengangkat honorer ini menjadi ASN, ya, minimal jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan tidak tertutup kemungkinan untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi di sini dimuat penantian panjang terhadap tenaga honorer akhirnya terjawab. Siap-siap jadi aparatur sipil negara tanpa seleksi, minimal P3K, bahkan tak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi
pegawai negeri sipil atau PNS. Perhatian syarat agar Bapak Ibu langsung diangkat menjadi P3K, ASN atau CPNS PNS tahun 2023 ini. Siapa saja tenaga non-aparatur sipil negara? Jadi hal ini harus diketahui oleh Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tenaga honorer atau THK2 yang terdapat dalam database nasional Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-aparatur sipil negara yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ada 2 poin di sini Bapak Ibu ya. THK2 atau tenaga honorer kategori 2 yang terdapat atau telah tercatat di dalam database BKN ya, dan honorer atau pegawai non aparatur sipil negara yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang berikut, apakah tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga non ASN wajib membuat akun? Nah, ingat Bapak Ibu ya, dalam hal pembuatan akun di sini jawabannya yaitu wajib ya, sebagai bentuk konfirmasi dan monitoring tenaga non aparatur sipil negara akan datanya masing-masing. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta agar pemerintah mempertimbangkan masa pengabdian honorer dalam proses rekrutmen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Beliau mengatakan, ya, kami mendesak rekrutmen P3K yang berkeadilan dengan memperhitungkan masa kerja. Ini bukan tuntutan yang berlebihan, ujar Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Menurutnya, jika hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN, batas usia pada pendaftar dalam sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS maksimal 35 tahun. Sementara jumlah honorer berusia di atas 35 tahun sangat banyak. Bahkan, sebagian memiliki masa kerja selama bertahun-tahun akan puluhan tahun. Guru, tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, tenaga infrastruktur, penyuluh, mereka pelayan publik yang luar biasa. Mereka berjuang pada usia di atas 35 tahun dengan menghitung masa pengabdian. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin, melainkan sesuatu yang mungkin. Kita cari solusi. Tanpa merevisi Undang-Undang ASN, saya kira bisa, ujar dia. Ini Bapak Ibu ya. Tanpa merubah atau merevisi Undang-Undang ASN pun bisa. Nah, tentunya ini ada solusi terbaik yang sudah dipikirkan Bapak Ibu. Selain mempertimbangkan masa pengabdian, Rieke pun meminta Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Halauli, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan jaminan hari tua dan pensiun untuk pegawai non-aparatur sipil negara atau P3K. Saya dengar baru tiga dulu yang didapat ya. Artinya baru 3 bentuk honorer yang sudah tercover untuk bisa dialokasikan atau bisa diprioritaskan, yaitu tenaga kesehatan ya. Dan, maaf ya, kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Jadi itulah yang akan diberikan jaminan ya oleh pemerintah nantinya. Ada 3 poin, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan kematian. Tapi saya merekomendasikan dalam surat resmi saya kepada para menteri, jangan ditutup ruang kepada para honorer ini, supaya mendapatkan jaminan hari tua dan hari pensiun untuk para pelayan publik non-PNS. Atau juga skemanya juga dipotong upahnya, ucap Rieke. Saat ini Rieke mengaku yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan jajaran kementerian lembaga tidak hanya bekerja dengan rasionalitas, tetapi juga dengan hati. Ini nasib jutaan orang. Negara bisa runtuh
kalau tanpa pelayan publik yang begitu banyak, ucapnya. Sebelumnya, Rieke telah menemui Menteri Anas untuk membicarakan nasib para honorer dan P3K. Perjuangan Rieke itu mendapatkan sambutan positif yang mengatakan bahwa alasannya memperjuangkan nasib honorer dan P3K didasarkan pada keluhan para honorer dan P3K yang didengar dalam kunjungan kerja sebagai anggota DPR RI. Beberapa waktu lalu, Rieke pun bertemu dengan guru honorer di SD Impres Burean 2 Durean, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, bernama Nuryati. Nuryati menjadi guru honorer sejak tahun 2005. Namun karena usianya sudah di atas 35 tahun, Nuryati tidak bisa mengikuti proses rekrutmen CPNS. Beliau menyampaikan, tolong kami guru-guru, terutama guru-guru di pedalaman, mohon sekali kasihani kami, bukan hanya saya, melainkan juga semua guru yang ada di Indonesia. Guru bisa mencerdaskan anak bangsa kalau dia bisa merasa sejahtera, ucap Nuryati. Jadi demikian informasinya Bapak Ibu, ya, tentang suatu hal atau informasi yang meyakinkan Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini, ya, yaitu dengan sudah didata oleh pemerintah melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN pada bulan yang lalu di tahun 2022.